Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oksalina Kamila dengan NPM 215-20136, mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah tugas akhir Etika Profesi yang berjudul Kode Etik Advokat dalam Menjaga Martabat Profesi. Advokat dikenal sebagai tugas yang mulia atau jabatan yang mulia yang merupakan profesi yang dihormati dan dipercaya. Profesi advokat tidak hanya merupakan jabatan yang mulia saja, tetapi profesi yang terhormat. Karena itu, dalam menjalankan tugasnya, advokat harus selalu menjunjung tinggi profesi ini karena peran mereka dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang mencari keadilan. Etika profesi merupakan norma, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok yang menyandang suatu profesi tertentu yang dikenal sebagai profesional. Kode etik ini penting untuk mengembangkan standar kehendak yang lebih tinggi. Dasar dari kode etik ini merupakan perilaku yang sudah dianggap benar dan berdasarkan metode serta prosedur yang benar. Advokat sendiri memiliki peran yang penting dalam menjaga dan membentuk sistem hukum suatu negara. Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat di Indonesia. Dari beberapa kasus tersebut, dapat dilihat bahwa kode etik advokat masih kerap kali dilanggar bahkan diabaikan. Hal tersebut akan merusak martabat dari profesi seorang advokat. Maka dari itu, makalah ini akan membahas mengenai kode etik advokat dalam menjaga martabat profesi. Rumusan masalah yang pertama ada apa saja kode etik yang dimiliki oleh advokat, dan yang kedua bagaimana pengaruh kode etik terhadap martabat profesi advokat. Landasan profesi advokat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa poin penting kode etik advokat Indonesia beserta contoh penerapannya. Yang pertama ada kejujuran dan keterbukaan, seperti advokat dilarang memberikan informasi yang menyesatkan kepada majelis hakim dan pihak lainnya. Yang kedua ada kerahasiaan, seperti advokat dilarang mengungkapkan informasi yang diperoleh dari klien kepada pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, seperti advokat hanya boleh menangani perkara yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Yang keempat ada keadilan dan kebenaran, contohnya seperti advokat dilarang membantu klien untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dan yang terakhir ada berperilaku baik, seperti advokat wajib bersikap sopan dan hormat kepada klien, majelis hakim, dan pihak lain. Selain memiliki kewajiban, advokat tentu saja memiliki larangan yang wajib dihindari dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada berbohong dan menipu, yang kedua ada melakukan perbuatan yang tercela, yang ketiga ada bertindak melawan hukum, yang keempat memperoleh keuntungan yang tidak sah, dan yang terakhir melakukan konflik kepentingan. Apabila advokat gagal dalam menjalankan kewajibannya, maka advokat tersebut akan mendapatkan sanksi seperti teguran, peringatan tertulis, pembekuan izin praktik, dan pemberhentian sebagai advokat. Kode etik advokat Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap martabat profesi advokat dalam beberapa aspek. Yang pertama, ada benteng integritas dan profesionalisme, seperti membangun kepercayaan publik, meningkatkan citra advokat, menjaga kualitas layanan hukum. Yang kedua ada pelindung hak-hak klien, seperti menjamin kepentingan terbaik klien, membangun rasa aman dan nyaman, dan mencegah tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada menjaga ketertiban dan martabat peradilan. Yang keempat ada meningkatkan kualitas layanan hukum, dan yang terakhir memperkuat supremasi hukum. Seorang advokat yang selalu bersikap jujur dan terbuka kepada kliennya, tidak pernah memberikan informasi yang menyesatkan, dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk membela kepentingan kliennya, akan mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari kliennya. Dari contoh tindakan tersebut, dapat digambarkan bahwa kode etik yang dimiliki oleh advokat memiliki keterkaitan dengan martabat profesi advokat. Apabila seorang advokat menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik, maka martabat yang dimilikinya akan lebih terjaga, bahkan meningkat.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.